kesempatan untuk bersama-sama menunaikan subuh berjamaah bersama kita. Semoga insyaallah kedepannya insyaallah subuh berjamaah kita bisa seperti subuhnya seperti sholat jamaah. Amin. Insyaallah, karena itulah salah satu yang ditakuti oleh kaum Yahudi. Apabila umat muslim bersatu, sholat subuhnya sama banyaknya seperti sholat Jumat, maka kaum Yahudi akan gentar. Baik, para jemaah subuh yang dirahmati Allah, mari bersama-sama di subuh yang penuh berkah ini kita dengarkan tausiah subuh dari teman kami atau sahabat-sahabat kami daripada penjual subuh. Semoga nanti apa yang disampaikannya bisa membawa manfaat dan buah yang bagi kita semua, dan insyaallah kita juga sama-sama bisa istiqomah menjalankannya apa yang nanti mengenangkannya sampai akhir zaman nanti, sampai akhir hayat, sampai kita menghadap Allah dengan husnul khatimah. Amin Allah. Kepada Ustaz Ibnu Abdillah dari Magelang ya, tafadhol Ustaz untuk memberikan tausiahnya. Demikian pembuka dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pegang aja. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Aqala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ayyuhibbal mar'i la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakraha ayyudhafa wa ayyakraha ayyauda ilal kufri fil kufri kama yakrahu ayyudhafa finnar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah salat subuh dan juga para pejuang subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak lagi bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala menyibukkan kita pada perkara agama, pada perkara kebaikan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kita, tidak menyibukkan kita pada urusan agama, maka jelas kita akan disibukkan dengan perkara lain, perkara dunia. Mungkin bisa jadi sekarang ini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak sibukkan kita, tidak berangkatkan kita ke masjid ini, bisa jadi kita lagi tidur malahan. Atau mungkin kita malah bangun tidur langsung nonton TV atau main HP. Maka ini Allah, nikmat yang besar. Salat subuh berjamaah ini nikmat yang besar. Apalagi berjamaah yang pahalanya dilipat gandakan 27 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla bardaini dakhalal jannah." Barang siapa yang salat pada dua waktu dingin maka masuk surga. Dua waktu dingin ini ulama katakan asar dan subuh. Asar itu permulaan waktu dingin, tatkala manusia lagi sibuk-sibuknya bekerja, kalau pulang nanggung, sehingga untuk melaksanakan sholat asar ini sangat berat. Begitu juga dengan sholat subuh, tatkala nikmat-nikmatnya kita tidur, ya kan? Kita lagi enak-enaknya tidur, lagi dingin-dingin tuh masuk dalam selimut, nah, makin nikmat tidurnya. Tapi kalau kita
berangkat ke masjid, maka dapat keuntungan tadi, yaitu dakhulul jannah, masuk surga. Mudah-mudahan kita dimasukkan surga, amin. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Maha Adil, ya. Maha Adil. Menengok derajat seseorang bukan dari jabatannya, bukan pula dari harta kekayaannya. Seandainya Allah Ta'ala melihat seseorang ini, derajat seseorang di sisinya itu dengan menengok kekayaannya, ya apalah daya bagi kita ini orang-orang miskin. Begitu juga apabila menengok dari jabatannya, maka yang derajatnya tinggi di sisi Allah hanyalah orang-orang presiden, mungkin orang-orang pemerintahan. Nah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala ini Maha Adil, maka Allah Subhanahu wa taala melihat dari ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Entah itu laki-laki, entah itu wanita, siapa yang lebih taat pada Allah, itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Entah itu orang tua, entah itu anak muda, kan? Entah itu pejabat, entah rakyat biasa. Tapi sebagaimana sejauh mana dia taat pada Allah, takwa kepada Allah, maka sejauh itu pula derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah subuh rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisi 7 golongan orang yang akan dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, al-imamul adil, wa syabun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbu mu'allakun bil masajid, wa rajulan yatahabba fillahi ijtama ala dzika wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'athum ra'atun da'atu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu, atau maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala tatkala pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Yang pertama al-imamul adil. Yang pertama adalah imam yang adil. Kita sering dengar keutamaan imam yang adil ini begitu dahsyat. Salah satunya doa-doanya ini terkabul. Apabila ada pemimpin yang adil, apabila dia berdoa maka doanya terkabul. Enggak ada hijab. Lalu Allah Subhanahu wa taala perlu kita ketahui bahwa namanya pemimpin itu banyak, ada mulai dari presiden, kalau misalkan presiden, gubernur, bupati, apalagi camat, lurah, kasun, kades, bahkan juga diri kita ini laki-laki ini juga pemimpin, ya, pemimpin bagi rumah tangga kita. Nah, itu termasuk al-imamul adil. Apabila kita tengok kita yang mungkin memimpin suatu kelompok kan, atau satu pergerakan, atau memimpin satu rumah tangga, apabila kita adil dalam menjaga keluarga kita, memutuskan satu perkara, maka kita akan mendapatkan keuntungannya, itu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pertama tadi al-imamul adil, kemudian asyabun asyafi ibadatillah. Pemuda yang menggunakan waktu mudanya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tengok sekarang namanya anak muda tuh kan. Labil, masih keinginan sesuatu itu begitu kuat. Nafsunya begitu kuat. Sehingga sering kita tengok anak muda itu sering melakukan perkara-perkara yang tidak terpuji. Atau bahkan menggunakan waktunya untuk perkara yang sia-sia. Tapi kalau seorang pemuda ini menggunakan waktu mudanya, yang biasanya waktu mudanya digunakan untuk bermain-main, umumnya waktu muda digunakan untuk bermain-main, tapi kok digunakan untuk taat pada Allah, nah, ini suatu yang hebat ini. Suatu yang dahsyat. Maka Allah SWT, kalau ada pemuda seperti ini, Allah akan beri dia perlindungan. Akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada rajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Laki-laki yang hatinya ini terpaut pada masjid. Nah, kalau nggak ke masjid itu, rasanya itu kayak susah ya dulu. Kalau dengar azan langsung pergi ke masjid. Hatinya selalu terpaut pada masjid. Nah, kemudian warajulani tahabba fillahi istama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi. Dua orang laki-laki yang berkumpul karena Allah, kemudian berpisah karena Allah. Maksudnya seperti diri kita ini kan, ada kumpul-kumpul ngaji, kumpul-kumpul kebaikan, datang. Nah, itu berteman, berkumpul karena Allah, itu berteman karena Allah. Begitulah Allah sukai, persahabatan yang Allah sukai seperti itu. Persahabatan dalam kebaikan. Kalau temannya salah diingatkan. Kalau ada ini pengajian, ada majelis-majelis, diajak. Nah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada seorang laki-laki, rajulun da'athum ra'atun, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita, diajak berzina oleh wanita, yang mana wanita ini mempunyai kecantikan yang sangat cantik dan juga harta. Kemudian dia berkata, ini akhafullah. Nah, kalau kita tengok sekarang, laki-laki yang kayak gini nih susah dicari, langka, kan? Digoda oleh wanita cantik. Nah, siapa paling cantik sekarang kan? Artis sekarang, coba siapa yang artis sekarang paling cantik, kaya, cantik. Kemudian ada laki-laki diajak, yuk main ke rumah katanya kan, ayo main ke rumah. Nah, kalau ada laki-laki bilang ini akhafullah, enggak, aku ini takut sama Allah, enggak mau saya, takut kena azab Allah. Nah, ini laki-laki yang hebat ini. Ini laki-laki yang perlu dicari, laki-laki yang seperti ini. Karena jelas hatinya hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya ada warajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Nah, laki-laki yang bersedekah bi shadaqatin. Fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminhu. Nah, dia bersedekah sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Nah, bersedekah karena ikhlas, kan? Bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang ini orang sering kan, semenjak awal-awal corona lah, corona tahun inilah, orang banyak sedekah tapi di video. Ya. Mungkin yang aktif di sosmed, sering atau di TV, acara-acara TV atau acara YouTube sosmed, orang sedekah di video. Nah, dia sedekah. Wah, ketemu bapak katanya kan. Ketemu bapak di pinggir jalan, dagangannya nggak laku-laku kan. Akhirnya saya belilah, saya borong dagangannya. Saya bayar 1 juta. Nah,
sekarang kayak gitu orang sekarang. Sedekah dipamer-pamerkan. Nah, maka nanti Allah Subhanahu wa taala, ikhlas ini sangat penting, ya kan? Kalau amal ini tidak sertai dengan ikhlas, maka nggak akan diterima. Innallaha la yaqbalu minal amal illa kana lahu khalisan wa utiya bihi wajhu. Sungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali amal tersebut disertai dengan ikhlas dan mengharap keridhaannya. Nah, kalau niatnya aja pengen naikin subscribernya, pengen naikin followernya, pengen ditengok orang kan, pengen namanya terkenal, ya nggak mendapatkan apa-apa di sisi Allah, sia-sia. Nah, kita bersedekah ini gunanya untuk apa? Ya untuk mendapatkan ridha Allah kan, untuk mendapatkan pahala. Maka pentingnya di kita ini menjaga keikhlasan. Kemudian warajulun zakarallahu khalian fafadat ainuhu. Laki-laki yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala bersunyi diri, kemudian berlinanganlah air matanya. Nah, kalau kita tengok sekarang orang berzikir aja langka. Berzikir menyendiri itu langka, ya. Dia habis sholat, doa, pulang, langsung nonton TV, langsung main HP, langsung nongkrong, kan? Atau perkara lain lah, tidak menyempatkan dirinya untuk berzikir pada Allah, meluangkan waktunya untuk berzikir. Apalagi kok berzikir menyendiri kemudian nangis ingat dosa-dosanya, kan? Ingat neraka. Nah ini masya Allah. Orang yang seperti inilah yang mendapat jaminan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Orang pada hari kiamat itu lagi cari perlindungan, cari keamanan. Tapi siapa yang menjamin keamanan orang lain? Dirinya saja tidak terjamin keamanannya. Nah, tapi kalau orang tadi ada dalam 7 golongan tadi, termasuk dalam 7 golongan tadi, maka inilah orang yang mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita tengok diri kita, sudah ada belum di antara 7 golongan tadi? Kalau sudah ada, maka kita ucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Kemudian tingkatkan lagi amalan kita. Karena semakin kita bertakwa pada Allah, semakin baik diri kita nih, semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di dunia ini enggak selama-lamanya ya. Sebentar. Mungkin antara 60-70 tahun. Kata Rasulullah, umri ummati baina sab'ina wa sittin. Umur umatku itu di antara 60-70 tahun. 60-70 tahun. Kalau kita tengok sekarang banyaklah orang belum umur 60 tahun aja udah banyak masuk rumah sakit, banyak meninggal. Kalau zaman dulu masih sering kita tengok, mungkin ada umur sampai 80 masih ada, 70 lebih masih ada. Tapi jarang. Nah, kalau sekarang banyak bahkan banyak di bawah 60 tahun. Maka mati Allah Subhanahu wa taala, kita dunia ini sebentar 60-70 tahun. Kalau hitungan akhirat itu yang hitungan 50.000 tahun, perbandingannya 50.000 tahun itu, di akhirat kita ini cuman 2,5 menit. 60-70 tahun ini di akhirat ini hitungan cuman 2,5 menit saja. Hitungan akhirat. Tapi 2,5 menit inilah yang menentukan kita apakah nanti kita di akhirat enak atau susah. Ya. Enak apa susah? Kalau susah terus selama-lamanya. Kalau enak terus selama-lamanya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kesusahan di akhirat ini enggak ada tandingannya di dunia. Di neraka ini kesusahannya ini tidak ada yang menyebut kesusahan di dunia. Begitu pula dengan kenikmatan di surga ini, tidak ada yang bisa menandingi kenikmatan bandingannya di surga. Kenikmatan dunia bandingan surga ini jauh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, dikatakan itu apabila orang di dunia ini merasakan nikmat dari mulai dia lahir, hartanya sudah ada, merasakan nikmat, gak pernah kesusahan di dunia. Beli apa ada, harta melimpah, apa yang dia inginkan dituruti sampai dia mati.
kemudian dia masukkan neraka, secelup saja sebentar, dikeluarin lagi, ditanya, apakah ini kamu pernah merasakan nikmat? Maka dia akan jawab, tidak pernah sekalipun saya seumur hidup merasakan nikmat. Ini saking dahsyatnya, karena dahsyatnya siksa neraka ini, orang yang merasakan kenikmatan tadi selama hidup di dunia, dia hilang, lupa bahwa dia itu pernah merasakan nikmat. Begitu juga di surga. Orang dari awal lahir, mungkin dibuang kedua orang tuanya, diselokan, kemudian nggak punya apa-apa, jadi gembel, susah hidupnya, kan? Nggak punya apa-apa, hidupnya selalu dihina, apa makannya susah. Kemudian dimasukkan ke surga, ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesusahan? Maka dia akan menjawab, nggak pernah. Tidak pernah sekalipun saya merasakan kesusahan selama di dunia. Saking nikmatnya surga ini, dahsyatnya nikmat surga ini, Allah Akbar, sampai orang tuh lupa. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga ini Allah, nikmatnya tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Ada Rasulullah SAW bersabda di hadis qudsi itu, mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala tara qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata. Jadi apa yang kita tengok di dunia ini, dengan yang di surga itu berbeda. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala hatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbesit oleh hati manusia. Mungkin ada di sana di surga itu ada namanya duren, mungkin ada duren, nanas, jeruk. Namanya aja yang sama, tapi bentuknya tuh berbeda. Kenikmatannya itu berbeda rasanya. Kalau kita makan itu, rasa pertama dengan rasa kedua berbeda. Semakin kita makan lagi, rasanya berbeda lagi. Semakin kita makan, rasanya berbeda lagi. Terus seperti itu. Dan kemudian di surga ini tidak ada namanya kenyang. Maka kenikmatan surga ini nggak ada batasnya. Beda kalau dunia. Kita makan durian itu, kalau mungkin 10 buah aja udah jenuh, enak ya. Sudah malas. Tapi surga berbeda. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sangat mencintai umatnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan-arahan, memberikan larang-larangan kepada umat ini, kepada umat-umatnya, supaya diikuti. Apa yang Rasulullah perintah itu Rasulullah lakukan, itu untuk umatnya, supaya umatnya itu mengikuti. Kalau umatnya mengikuti, maka umatnya akan selamat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, akan sukses di dunia akhirat. Tapi kalau nggak ikuti Rasulullah, mengikuti apa? Ikut ini Ronaldo, atau ikut Iwan Fals, atau ikut artis-artis. Maka ya nggak akan sampai ke surga, nggak akan sampai bertemu Rasulullah. Maka mati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok sekarang siapa panutan kita, kan? Siapa yang kita ikuti, gaya hidup siapa yang kita ikuti sekarang ini. Kalau kita ikuti artis-artis, ikuti pemain bola, ikuti selebgram, kan? Ikuti pejabat-pejabat, maka kita pun ketika di akhirat nanti dikumpulkan bersama mereka. Kalau kita ikuti Rasulullah, ikuti Nabi, ikuti sahabat, maka kita pun akan dikumpulkan bersama mereka. Maka rahmat Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mengkoreksi diri kita juga, bagaimana kehidupan kita ini. Apakah kehidupan kita ini sudah sesuai yang telah diajarkan oleh Rasulullah? Kita pengen surga, pengen, kan? Pengen kebaikan akhirat, pengen. Tapi nggak mau ikut Rasulullah. Ini namanya bohong. Ini namanya tipu-tipu aja, omong kosong. Bilang pengen ikut Rasulullah, kan? Cinta Rasulullah. Tapi
sunnah-sunnah Rasulullah, apa yang perintah Rasulullah, apa yang perintah Allah nggak mau diikutin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, ada di Al-Qur'an itu ayat Allah, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, sungguhnya kami telah menyediakan pakaian bagi kalian untuk menutupi aurat kalian dan juga sebagai perhiasan bagi kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian ini yang untuk menutupi aurat kita ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pakaian ini untuk membedakan kita dari makhluk-makhluk lain. Nah, manusia ini berpakaian. Kemudian pakaian-pakaian orang muslim dengan orang-orang kafir sana berbeda. Supaya kita ini diketahui identitas bahwa kita ini orang-orang beriman. Maka ada contoh-contoh yang Rasulullah contohkan. Mungkin kalau laki-laki berpeci pakainya, bersarung, berjubah dan lain-lain. Begitu juga dengan wanita. Nah, wanita ini auratnya nih hampir meliputi seluruh tubuh kecuali muka dan tangan, ya, muka dan telapak tangan. Maka karena yang mendengarkan juga ada wanita, maka saya menyampaikan juga dari Rasulullah kan, di ayat Allah itu aurat wanita itu harus ditutupi, ya. Kalau nggak ditutupi, masya Allah, aurat wanita ini bisa mengundang kejahatan-kejahatan. Sering kita tengok kejahatan-kejahatan ini di targetnya itu pada wanita. Karena tengok wanita mungkin yang auratnya kurang tertutup dengan kurang sempurna, sehingga ada orang laki-laki yang berpikiran jahat, muncullah sifat jahatnya, kemudian ingin melakukan suatu keburukan. Maka kita telah diajarkan untuk menutup aurat kita. Mungkin sering kita tengok wanita-wanita yang wanita hijrah atau mungkin ukhti itu kan, mungkin yang mulai berhijrah. Mulai dengan menutup kakinya dengan menggunakan kaos kaki, karena aurat perempuan itu kaki itu aurat bagi wanita. Sedangkan untuk tangan dan wajah itu khilaf, ada yang mengatakan aurat, ada yang bukan. Mulai dengan menutup kaki, kemudian kalau sudah kaki yang tertutup dengan kaos kaki, ya kan, ya kaos kaki bermanfaat kan. Kalau kita pakai kaos kaki kayak kita nggak terbakar sinar matahari, jadi nggak perlu pakai sunblock, sunscreen atau pelembab, terhindar dari debu kan, terhindar. Jadi kalau orang yang kaki itu kadang-kadang muncullah sifat-sifat buruknya, wah ini cewek ini bagus nih katanya. Kemudian kalau udah mampu, pakailah penutup muka, cadar atau kaos tangan. Kalau mampu, kalau belum mampu ya mulai dari apa yang telah diwajibkan tadi, aurat-aurat wanita. Mulai dari ujung rambut kan, ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan tangan tadi, seperti batasan sholat, aurat batasan sholat tadi. Maka pakaian ini diperintah oleh Allah untuk kita menutup aurat ini juga untuk menengok kita, ujian juga. Ujian apa kita taat apa enggak. Kalau kita diperintahkan untuk aurat kok kita taat kan, maka kita disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang taat itu takwa. Kalau takwa jelas Allah suka kan. Kalau Allah suka, apa yang kita minta pun Allah akan beri. Maka mati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bagi diri kita ini kita sering banyak meminta. Banyak meminta itu bagus, berdoa kepada Allah itu bagus. Tapi penting juga untuk diri kita mentakwakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita takwa pada Allah, apa yang kita minta pun akan terkabul.
Maka mati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita perbaiki lagi akhlak kita, perbaiki lagi kehidupan kita, kehidupan seperti yang contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya karena kurangnya korban diri saya, kurangnya belajar saya. Maka untuk seperti majelis kita tutup dengan kepada majelis. Subhanallah hamdihi, subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Terima kasih banyak juga kepada Ustaz Abdullah yang telah menyampaikan tausiahnya pada hari Ahad berkah ini. Insyaallah mudah-mudahan bila waktu dan kesempatan kita bisa mengadakan acara itu ke depannya lebih baik lagi, lebih ramai lagi dari teman-teman yang subuh ataupun dari yang lainnya. Kalau bagi para jemaah sekalian yang ingin mengaktifkan sama-sama memakmurkan suara Islam untuk bersama-sama kita memakmurkan Allah. Amin ya Allah, amin. Baik, mungkin setelah ini kita akan sama-sama sarapan pagi dulu. Ya, ada sarapannya Ustaz Samsul. Ya, silakan dibantu Ustaz Samsul. Kita sama-sama sarapan pagi dulu. Nanti setelah itu kita sama-sama bersih-bersih segala program masjid. Setelah itu juga kami nanti mengharapkan kepada seluruh warga Indonesia dan sekitarnya mungkin bergotong royongnya untuk memperbaiki apa yang telah dikerjakan, dan insyaallah depannya kami juga akan bersama-sama untuk mengaktifkan program kegiatan subuh ini. Mohon bantuannya sekali lagi kepada teman-teman yang subuh dan jemaah sekalian untuk bersama-sama kita support memperbaiki itu sholat rasanya. Baik, tadi kedua subuh ada yang mau disampaikan? Cukup, saudara. Cukup untuk besok kita langsung Ya. BBM, bersih-bersih masjid. Habis sarapan kita ada kegiatan BBM. Oh Bersih iya, masjid. habis kegiatan sarapan kita ada kegiatan BBM bersih-bersih masjid. Ya. Alhamdulillahnya. Ya, itu saja. Kepada Ustaz Samsul dan Bang Teguh, mohon bantuannya untuk sama-sama kita sarapan dulu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.